Sama-sama. Kembali kasih. Kembali kasih. Lebih baik apa yang baik? Lebih baik Kalau memilih masa depan yang lebih baik, berarti ada pilihan masa depan itu ada berapa yang paling baik kita pilih. Ya betul. Ini namanya memilih masa depan yang lebih baik. Hidup tak Terus pikir kayak yang tulur ya, tapi pikir orang dukun. Ini orang dunia. Mas Boy. Sebenarnya untuk ada sebenarnya saya cerita saja. Tidak bagaimana cara harus memilih masa depan yang baik, tapi ternyata punya dampak terhadap masa depan yang akan datang. Itu juga cerita semacam ini. Ada anak kecil yang melihat kepompong aslinya dia di ular terus jadi harus dari kuku lagi dari kepompong anak kecil itu melihat sebuah kepompong yang terbulan pada waktu itu kepompong itu mau mengeluarkan seekor kuku. Tiba-tiba kepompong itu bergerak sedikit, bergerak, terus ada celah kecil di kepompong itu terus ada anggota tubuh dari ekor kuku yang tidak mau dikeluarkan. Jadi kebetulan di kepompong itu tidak ada tulisan silakan mengeluarkan anggota tubuh. Lupa mobil. Bergerak terus tiba-tiba lubang itu semakin lama semakin membesar. Semakin lama semakin membesar. Kuku-kuku itu berusaha sekali untuk keluar dari kepompong, tapi kesulitan. Ada lebihnya, kemudian kerasnya kepompong yang dirasakan oleh kuku-kuku. Itu membuat kuku-kuku itu sangat sulit sekali untuk keluar. Anak kecil pasti melihat, kok sakit orang kuku-kuku alat mentua akhirnya dibantu sama anak-anak itu juga. Jadi ambil peralatan, kemudian kepompong itu dipisah, kemudian dilepaskan, kuku itu bisa keluar. Kuku bisa keluar, diletakkan itu tergeletak, masih lemas, kuku itu masih lemas. Ditunggu 1 jam 2 jam mungkin perasaan dari si anak itu kok ya orang laku, kok ya orang berlaku, malah salah itu nabi lahir. Jadi ini belum ngerti lah itu sobi. Kita ini lama 1 jam 2 jam 3 jam saya ambil 1 hari. Ternyata jadi kuku-kuku itu terlahir dengan cacat. Satu hal dari kisah tersebut yang bisa kita ambil adalah satu, kuku-kuku itu mencoba untuk keluar dari kepompongnya. Itu sebenarnya mencoba untuk mengetahui kadar kemampuan dari kuku-kuku tersebut. Di situ ada kekuatan kepompong. Dia bisa keluar dari kepompong selama dia kuat, selama dia bisa dengan sendirinya keluar dari kepompong. Meskipun itu perlahan-lahan, dan itu semakin bisa membuat fisiknya itu semakin kuat. Jadi mungkin ini orang berpecah-pecah. Mungkin pertama lemas, tapi ketika pas waktu keluar, kaki itu semakin kuat. Kemudian setelah keluar, sayapnya semakin kuat juga. Itu sebagai tanda bahwa sebenarnya yang ditampilkan oleh kepompong ketika menjerat kuku-kuku. Bagaimana seorang kuku-kuku itu bisa keluar ya? Harus dengan kekuatannya sendiri. Bantuan ya sudah diberikan oleh anak kecil tadi. Dan sepertinya seakan-akan bantuan ternyata malah membuat kuku-kuku itu terlahir. Satu hal yang perlu bisa bercakapkan ada kadang apa yang dia bantuan kita ternyata tidak membantu sama sekali.
atau ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Sebenarnya itu adalah sebuah ujian bagi kita. Ujian bagi kita, kalau kita itu belum kuat benar, kalau kita itu belum mampu benar, kita tidak akan bisa keluar dari kepompong. Itu yang jadi masalah tadi. Makanya kadar kepompong itu memang sudah dipastikan bahwa kupu-kupu ini memang bisa keluar. Kenapa bisa keluar? Ketika dia sudah merasa kuat dengan sendirinya. Tidak aja, saya tidak pernah melihat ada seorang kupu-kupu mati karena terjerat kepompong juga ada. Kupu-kupu mati juga ada. Tetap bisa keluar, dan keluarnya kapan? Ya, keluaran. Kadang kita merasa cobaan-cobaan yang kita hadapi selama kesulitan-kesulitan, kalau kita sering gesah, bersyukur, padahal itu untuk menambah jiwa kita, menambah kekuatan kita. Kalau kita terus, kalau kita bisa melewati ujian tersebut, maka itu akan membuat kita lebih kuat. Cerita saya semacam ini kira-kira bisa digambarkan apa tidak? Insyaallah bisa. Jangan berharap cepat keluar, tapi berharaplah bahwa cobaan-cobaan yang kita hadapi itu semua untuk memperkuat kita. Kita semua punya cobaan-cobaan yang berbeda. Di sini manusia itu istilah bahasa Jawa ini kurang sinawang. Aku nggak bisa sampai ngarani aku penak biasa, kok enak. Ini yang ngomong penak dari murid. Yang satpam yang ngomong penak dari guru murid. Semoga dia lebih enak dari satpam dan ada mau. Semua masih lawan. Tapi kalau kita melihat diri juga, cobaan-cobaan yang dihadapi oleh orang-orang itu tidak akan bisa lepas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita yang ada juga itu mau cobaan. Oh ya sampai apa kata oh dulu ini mau sampai tadi cobaan aku semua sudah dilakukan. Cobaan-cobaan itu hanya untuk membuat kita lebih kuat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi untuk memilih, ya saya bagaimana memilih untuk masa depan? Tiga. Jawabannya ada pada diri kita. Apakah kita memilih untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut sebagai menambah kekuatan kita, atau kita memilih jalan pintas untuk melarikan diri pada kenyataan cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi? Ini saya tidak akan menyinggung jawabnya apa. Betul kemarin kita sedang ada ujian. Jadi ya, ingin kelas IJ juga kelas O tetap ada tesnya. Kenapa tes itu diberikan? Agar orang ketika naik kelas itu memang sudah siap dengan keadaan di kelas 2. Kelas 2 ingin naik kelas 3 sama juga ada tesnya. Agar apa? Nanti di kelas 3 agar siap dengan kondisi-kondisi di kelas 3. Iya. Kelas 3 ingin keluar, maka akan dites lagi. Kenapa? Agar dia siap untuk menghadapi sesuatu yang ada di luar sana. Maka semuanya itu sebenarnya adalah coba-coba untuk memperkuat jiwa kita, memperkuat kekuatan kita. Kadang seseorang ketika membantu, kadang itu malah tidak menjadi sebuah bantuan, tapi itu malah menjadikan kita cacat. Wah, kok enak, langsung berpampu sampai. Dulu ketika bapak keluar, dan ya, ini sekedar cerita dari saya. Saya tidak memberikan solusi memang dari memilih. Saya memang tidak memberikan solusi bagaimana memilih masa depan yang lebih baik, tapi paling tidak semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan masa depan